Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dari nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Yang dengan ketiga nikmat ini kita mampu berkumpul di dalam masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholat Jumat yang harus diperhatikan adalah ibadah yang agung. Di dalamnya ada ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghadirinya. Namun kita harus memperhatikan hal-hal atau syarat supaya kita mendapatkan ganjaran tersebut. Di antaranya adalah duduk tenang memperhatikan, tidak ngobrol sendiri. Ini khususnya anak-anak SMP, kalian sudah balik, ya. Jangan ada yang ngobrol. Begitupun yang lainnya. Perhatikan agar kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib mewasiatkan diri khatib dan juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memperbaiki niat kita untuk ketika kita menghadiri setiap ibadah. Khususnya ibadah kali ini, ibadah salat Jumat, kita perbaiki niat kita. Kita lakukan ibadah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan harapan lainnya kita bisa menjadi salah satu hamba dari hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, di antara satu hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah adalah mengingatkan kaum muslimin untuk tidak beribadah kecuali sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat, kecuali sebagaimana yang telah digariskan oleh beliau dan disetujui oleh beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Janganlah kalian melakukan hal-hal yang baru, peribadatan yang baru, membuat syariat yang baru di dalam agama ini. Dan semua hal yang baru di dalam agama itu disebut dengan nama bid'ah. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu akan mengantarkan seorang hamba kepada perbuatan yang salah, perbuatan yang sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan segala peribadatan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak diterima dan tempat kembalinya adalah ke nerakanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita fahami bahwa hidup di atas muka bumi ini tidaklah mudah. Namun ada hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa permintaan kepadanya.
atau yang kita kenal dengan ad-du'a. Dasarnya memang ad-du'a secara umum maknanya adalah ibadah. Yang mana peribadatan ini tidaklah kita tujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'ullaha mukhlishina lahuddin." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus hanya kepadanya saja. Saudaraku kaum muslimin, doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah bagian dari ibadah. Kemudian beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dari surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berkata, memerintahkan kepada kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabahkan doa-doa kalian, aku akan menjawab, aku akan memberikan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggak mau beribadah kepadaku, orang-orang yang enggak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dengan sehina-hinanya. Saudaraku kaum muslimin, berdoa adalah salah satu ibadah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak ada hal yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Doanya seorang hamba kepada Allah menunjukkan bahwa hamba tersebut rendah di hadapannya. Dia butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyukai hamba-hamba yang seperti itu. Allah mencintai mereka. Allah memerintahkan kita untuk selalu berdoa. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang telah khatib sampaikan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wad'uuhu khaufan wa tama'a." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan juga rasa tamak, rasa ingin yang sangat besar. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang melakukan kebajikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentangku, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku menjawab setiap permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, ketika menafsirkan ayat 60 surat Ghafir, beliau mengatakan ini adalah salah satu keagungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemuliaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk meminta, untuk berdoa kepadanya, dan dia menjamin akan menjawab setiap doa tersebut. Maka marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang begitu banyak. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali kita diajarkan doa-doa yang begitu banyak. Dan doa tersebut keuntungannya adalah untuk kita. Marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri Beliau pernah berkata dalam doanya, "Wahai Zat yang mencintai hamba-hamba yang memohon kepadanya, sehingga para hamba banyak meminta kepadanya, dan membenci para hamba yang enggan meminta kepadanya, dan tidak ada yang seperti itu selain dirimu ya Allah." Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita akan melakukan suatu amalan, baik itu yang berkaitan dengan dunia kita ataupun akhirat kita, mulailah dengan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan
kesulitan dunia, yang kita lakukan adalah kita meminta kepada manusia. Antara satu manusia dengan manusia yang lain sama-sama fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada manusia, maka kita akan menjadi hamba yang rendah di hadapan manusia tersebut. Kadang mereka memberi dan kadang mereka hanya mencaci atau menolak permintaan kita. Maka marilah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah marah orang-orang yang tidak mau meminta kepadanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Orang-orang yang enggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya. Rawahu Tirmidzi dan yang lainnya. Dari ayat yang telah disampaikan dalam surat Ghafir ayat 60 dan juga surat Al-Baqarah ayat 186, kita mendapatkan jaminan dari Allah bahwa Dia pasti akan mengijabahkan setiap doa yang dipanjatkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah malu untuk tidak mengijabahkan permintaan atau doa yang dipinta kepadanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, "Inna rabbaka hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran." Allah Subhanahu wa taala Rabbmu Maha malu dan juga Maha mulia. Dia malu kepada hambanya ketika hamba tersebut mengangkat tangan memohon kepadanya dan ketika tangan tersebut kembali dalam keadaan kosong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bida'watin laysa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allah biha ihda thalath." Saudaraku kaum muslimin, yang harus kita fahami, ijabahnya Allah Subhanahu wa taala atas permintaan kita. Cara Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa kita itu dengan 3 cara. Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watahu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabahkan apa yang kita minta di dunia ini saat itu juga, atau ketika kita masih hidup di dunia, atau Allah Subhanahu wa taala yang kedua menyimpan permintaan kita itu untuk dibalas di negeri akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, wa imma yasrifa anhu su'a wa mithlaha. Dan yang ketiga adalah Allah mengijabahkan doa kita dengan menghindarkan kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Kemudian para sahabat mengatakan kepada beliau, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu kami akan memperbanyak doa kepadanya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu aktsar." Allah akan memberi yang lebih banyak lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Jadi ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang berkaitan dengan urusan dunia kita ataupun yang berkaitan dengan urusan akhirat kita. Kita adalah hamba yang lemah, yang memiliki banyak keterbatasan, dan Allah Subhanahu wa taala ghaniyun qadirun. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu. Allah Subhanahu wa taala Razzaq. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, mengenai doa ini, jika kita membaca di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya kisahnya Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau sudah berada di dalam perut ikan dan mustahil akan keluar.
namun beliau tidak berputus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Kemudian kisahnya Nabi Musa alaihissalam, seorang yang memiliki cacat di lidahnya, sehingga ketika beliau mengatakan sesuatu, orang yang mendengarnya akan tidak dapat mampu menangkap apa yang disampaikan oleh beliau. Maka beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dengan saudaranya, yakni Harun alaihissalam. Kemudian kisah yang lain yang bisa kita ambil adalah kisahnya Nabi Zakaria. Ketika beliau sudah di usia lanjut yang tidak memungkinkan beliau memiliki anak, begitupun dengan keadaan istri beliau, namun beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengijabahkan apa yang beliau minta. Kemudian juga kisah yang lain yang sering kita dengar adalah 3 orang yang terkurung di dalam gua, yang pintu guanya tertutup dengan batu besar. Masing-masing mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Ankabut ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di zaman dulu ada orang-orang musyrik. Ketika mereka sedang terombang-ambing di lautan, mereka takut tenggelam. Mereka takut kapal mereka pecah dan mereka pun tenggelam. Maka mereka dengan tulus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu mereka meninggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menolong mereka. Namun setelah Allah menolong mereka kembali kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, agar doa dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Maka syarat ibadah adalah kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau di dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah kita fokus dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan doa kita. Jadi ketika kita berdoa, hati kita tidak lalai. Kita memikirkan hal yang lain, atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita, harapan kita kepada yang lain. Ketika kita meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya para siswa, ketika kalian meminta kemudahan belajar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam hati kalian bukan para guru, tapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan doa kalian. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa-doa hamba yang hatinya lalai ketika dia berdoa. Kemudian yang ketiga, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Idza da'a ahadukum falyatazim fid du'a'i wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa inna Allah azza wa jal la mustakrih." Nabi SAW bersabda, jika kalian berdoa, maka berdoalah dengan serius, dengan mantap, bahwa kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, maka berikanlah apa yang aku minta." Jangan. Langsung saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta hidayah, kita langsung Allahumma hdini. Ketika kita minta dipalingkan hati kita agar menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang saleh, kita langsung minta. Ketika kita minta rizki, kita langsung minta, "Ya Allah, berikan aku rizki." Ketika kita minta ilmu, maka mintalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, jangan ragu-ragu di dalam permintaan kita. Kemudian selanjutnya adalah menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Yang pertama sudah disampaikan tadi, yakni hati yang lalai dan berpaling dari Allah. Kemudian yang kedua adalah memakan atau mengkonsumsi harta dan barang yang haram. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
bahwa ada seorang hamba yang asy'atha aghbara, ya, dia sedang dalam yutilus safara, dia dalam perjalanan yang panjang, rambutnya kusut, mukanya kusam, dan orang-orang seperti ini adalah harusnya hamba-hamba yang paling cepat diijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi ketika yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi, ketika dia mau mengadakan tangannya ke langit dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mat'amuhu haram, masyrabuhu haram, malbasuhu haram, akan tetapi makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, dan juga para pakaiannya didapatkan dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan energinya dia dapatkan dari yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang seperti ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan doanya? Kemudian yang kelima adalah kita memilih waktu-waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di waktu tersebut doa pasti akan diijabahkan. Misalnya adalah doa antara azan dan iqamah. Maka kita maksimalkan. Ya, jangan kita gunakan waktu antara azan dan iqamah ini untuk ngobrol. Tapi gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita sujud, kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, dengan doa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Dengan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang mustahil itu pasti akan bisa terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada sesuatu yang dapat merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya doa. Maka jangan ragu-ragu kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian khutbah dari khatib. Semoga khutbah ini ada manfaatnya untuk diri kita, dan marilah kita mulai hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali setiap kegiatan kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk semuanya lemah, mereka tidak memiliki apapun. Yang memiliki semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berputus asa dengan kesulitan hidup. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, marilah kita memperbanyak salawat di hari ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memudahkan hati-hati kita untuk selalu pasrah, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wardallahumma an khulafaihir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ja'al biladana aminan mutma'innan rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih walata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma arzuqna at-tawfiq was sadada fil umuri kulliha. Allahumma inna nas'aluka istiqamatan fil qawli wal amal. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Istimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم. Lurus rapatkan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر